Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena segala berkat kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita sepanjang hari dan bahkan tahun-tahun yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar firman-Mu, biarlah firman memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa setia dan dengar-dengaran akan firman. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang pada hari ini akan saya beri tema atau judul, tidak perlu takut, Tuhan beserta dengan kita. Tidak perlu takut, Tuhan beserta dengan kita. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 51 ayat 12. Yesaya 51 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, ketakutan menjadi persoalan terbesar di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti contoh, kalau ada seorang yang sukses, misalnya dia sebagai seorang artis terkenal, atau mungkin bos yang besar, maka dia rela mengeluarkan banyak uang demi menyewa pengawal atau bodyguard. Dia bertugas mengawal dan menjaga keamanan dari bosnya, agar terlindungi, agar aman dari orang-orang yang berniat jahat. Ada dari pesaing atau dari rekan bisnisnya, atau dari orang-orang yang iri terhadapnya, sehingga orang yang top tersebut, itu mungkin artis, mungkin orang-orang sebagai bos besar, kehidupannya terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika orang membangun rumah, unsur keamanan menjadi perhatian utama. Maka seringkali kita melihat bahwa orang tersebut membangun pagar berduri dan memberikan alarm, memasang CCTV di setiap sudut ruangan agar rumahnya tidak dibobol oleh maling. Intinya banyak orang dihantui rasa takut. Tapi apakah benar kalau kita memiliki rasa takut yang berlebihan dalam kehidupan ini? Kemarin atau sebelum tahun 2023 ada prediksi-prediksi yang menakutkan juga bahwa perekonomian global ini akan jatuh. Negara-negara akan terdampak dari perang, dari bencana, baik bencana sakit penyakit, dari kelaparan. Oleh karena bencana alam yang membuat situasi ekonomi yang tidak menentu, ini yang menjadi ketakutan oleh negara-negara dan penguasa dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun situasinya, firman Tuhan menguatkan kita agar kita tidak takut. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7 tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, saudara. Kalau kita benar-benar setia dan berserah kepada Tuhan, mengapa kita takut? Karena Tuhan juga memberikan roh yang membangkitkan kita, memberikan kasih dan ketertiban kepada kita. Kita tidak perlu takut, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam praktiknya masih banyak orang percaya hidup dalam ketakutan. Ada banyak faktor yang membuat orang dihantui oleh rasa takut. Kalau saya merenungkan, ada 2 faktor mengapa orang itu dihantui oleh rasa takut meskipun dia sudah percaya Tuhan. Yang pertama adalah hidup jauh dari Tuhan. Ini adalah faktor yang menyebabkan orang itu memiliki rasa takut. Semakin kita meninggalkan Tuhan dalam hidup dan jauh dari hadirat Tuhan, semakin kita hidup dalam ketakutan. Dan sebaliknya, Alkitab menyatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada orang yang dapat melawan kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Itulah yang pertama, saudaraku. Karena orang percaya itu hidup jauh dari Tuhan, maka dia terus dihantui rasa takut. Kemudian yang kedua, hidup dalam ketidaktaatan. Karena tahu sudah melanggar perintah Allah, Tuhan, Adam dan Hawa pun menjadi takut ketika dia di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Mengapa Adam dan Hawa takut kepada Tuhan? Karena dia telah melanggar firman Allah. Dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita harus menjadi orang yang taat, Tuhan. Sebab ketaatan adalah mendatangkan berkat dari Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan dan taat kepadanya, kita pasti dijaga Tuhan seperti biji matanya sendiri. Seperti biji matanya sendiri, saudara. Kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan menjamin hidup kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memiliki kekuatan mental, kekuatan iman. Kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan memelihara hidup kita, bahwa Tuhan Yesus akan menolong hidup kita. Dalam setiap langkah hidup kita, kita tidak perlu cemas, khawatir dan takut. Ketika kita punya iman, pengharapan kepada Tuhan, tetapi singkirkan, yaitu jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, bahkan kita melanggar firman Tuhan atau hidup di dalam ketidaktaatan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, hidup seiring sejalan dengan Tuhan, dan senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di tahun 2023 ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan beri kekuatan baru kepada kami, sehingga kami memiliki power oleh karena iman, bukan karena kekuatan gagah kami, karena kemampuan kami, bukan Tuhan, tetapi karena kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengatasi segala persoalan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Kami akan terus berani menghadapi kenyataan hidup ini, melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.